Terima kasih Sydney, Rizal, biar nanti saja ya, Pak Zen, Kang Maman ke depan Husni dan gitu ya. Saya persilakan Husni untuk memimpin acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa buku ini berangkat dari pidatonya Bu Sydney tahun 2013 dan ditanggapi oleh para penanggap. Ini salah satunya Mas Zen sebagai penanggapnya. Dan telah hadir juga di dalam, kita akan mendiskusikan buku ini. Sisi gelap ini sudah didiskusikan oleh 7 orang penulis di sini, dan ini sangat padat sekali diskusinya. Tetapi saya kira ini membuka ruang untuk kita semua untuk mendiskusikannya jauh lebih tajam dari itu, sehingga kita menghadirkan di sini narasumber yang tidak hanya menulis, tapi juga orang yang kita anggap dari luar penulis buku ini, tetapi punya isu, punya concern yang sama, yang banyak melahirkan, saya kira terkenal yang CSUG. Kalau saya melihat ke belakang, mungkin bisa lihat bahwa betapa beda waktu, beda perspektif. Karena pada waktu saya berbicara dan berceramah dengan ceramah Nurpolis Maji pada akhir Desember tahun 2013, isu toleransi agama dan serangan kepada kelompok minoritas agama adalah isu yang paling menonjol. Dan kalau saya melihat isu pada waktu itu atau sisi gelap pada waktu itu, gelapnya adalah bagaimana kelompok masyarakat madani yang muncul dari kelompok garis keras justru bisa memanfaatkan ruang demokrasi untuk mempromosikan agenda yang sangat anti-demokratik. Jadi pada saat itu, yang kami melihat sebagai masalah besar adalah intoleransi agama, vigilantisme, dan kenapa pemerintah demokratis yang dipimpin pada waktu itu oleh SBY tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Dan antara lain, analisa kami adalah bahwa 2 faktor adalah kunci. Salah satu, pemimpin negara, karena kecuali ada posisi yang keras dari presiden dan juga posisi dan hanya kalau dia bersedia mengangkat menteri yang baik dan memecat menteri yang buruk, tidak ada harapan bahwa masalah itu bisa diselesaikan. Dan antara lain masalahnya adalah kolusi antara polisi dan kelompok-kelompok garis keras seperti itu, dan juga masalah vigilantisme seperti Pak Husni sebut bahwa untuk selama sejarah Indonesia, tapi apalagi pada masa demokratik, masa reformasi, sebetulnya banyak orang main hakim sendiri. Sampai kalau kita lihat apa sumber unnatural death yang paling tinggi di Indonesia, bukan dari terorisme, bukan dari konflik antar suku, bukan dari konflik pemilu atau pilkada, tapi justru dari orang main hakim sendiri, mengeroyok pencuri di pasar tanpa dibiarkan atau tanpa dilakukan apa-apa oleh polisi, dan kadang-kadang polisi sendiri main vigilante, dan TNI juga main vigilante, seperti yang terjadi di penjara waktu ada serangan Kopassus di Jogja dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang ini bagaimana demokrasi di Indonesia digoyangkan dari suatu segi oleh faktor-faktor sisi gelap. Kami harus tanyakan diri, apakah itu kelompok vigilante atau kelompok
um, apa yang muncul di dalam berita pada hari-hari belakangan ini, hampir semuanya ada kaitan kembali dengan sistem penegakan hukum yang begitu bermasalah. Entah kita bicara tentang cicak buaya jilid 3, atau laborasi Toros, atau cerita yang muncul baru kemarin di Detik, bagaimana ada orang namanya polisi sadis yang setelah membunuh 21 penjahat, main narkoba, main minuman keras, dan lain sebagainya. Apa sanksi yang paling kuat yang dia dapat? 2 kali tidak dapat promosi. Itu saja. Jadi ada sesuatu yang broken, yang harus dibetulkan. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan kepala negara sekarang ini, apakah ada harapan bahwa ini semuanya akan berubah? Nah, itu juga sesuatu yang harus dipikirkan. Kalau kita lihat solusi ke depan, kita harus memecahkan hubungan antara vigilantisme dan kepolisian. Nah, ini semuanya bukan untuk menjelekkan polisi semuanya, karena kita tahu bahwa ada perwira polisi yang sangat bagus, yang sangat terkomit untuk membersihkan sistemnya, yang ingin supaya lembaganya menjadi lebih profesional, sehingga waktu Bambang Wijayanto bicara di depan JFCC kemarin, dia justru bilang bahwa dia dapat banyak SMS yang mendukung dia dari Kapolres di daerah. Jadi bukan bahwa semua orangnya jelek, bukan. Hanya ada masalah dengan sistem, dan kecuali sistem diperbaiki, saya kira kita tidak bisa maju ke depan untuk memberantas sisi gelap demokrasi. Nah, saya harus menyesalkan kalau begitu banyak masalah-masalah dalam sistem penegakan hukum. Kenapa Presiden Jokowi ingin memilih eksekusi dan eksekusi hukuman mati sebagai cara untuk membuktikan bahwa dia kuat menegakkan hukum? Seharusnya mulai dari membersihkan sistemnya, bukan lihat saja gejala pada akhirnya. Terima kasih. Terima kasih. Di Bandung, di Cijagra ketika itu. Nah, ketika itu di Komisi 8, saya kebetulan Kapoksi PKB di Komisi 8, dan dengan Jalil Rahmat juga ada di sana, ada Puswah Kahak yang sebenarnya kami menolak kedatangan mereka karena isinya cuma satu, ini mencaci maki Jalil Rahmat, si laknat dan lain sebagainya. Tetapi mereka punya alasan yang betul, kami punya hak konstitusional sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Itu salah satu sisi gelap demokrasi. Akhirnya mereka tukang yang melakukan dakwah-dakwah kebencian pun bisa masuk di gedung DPR dan menyampaikan aspirasi. Nah, di satu sisi ketika mereka akhirnya diterima di ruangan Mahkamah Kehormatan DPR, kita diskusi di dalam bagaimana seorang Jalil Rahmat terpilih menjadi anggota DPR RI dari Jabar 1 di tengah kecaman dia bahwa dia Syiah, bahwa dia dan sebagainya, tapi dia menang di daerah yang potensi takfiri, kelompok-kelompok garis keras yang selalu mengkafirkan orang lain dan sebagainya, itu justru dia menang. Tetapi ada pernyataan Kang Jalal yang menarik. Dia bilang kelompok-kelompok garis keras di Indonesia berbeda dengan Timur Tengah. Di sini mereka melakukan ngomong apapun dengan keras, tapi tidak akan berani membunuh. Ada bahasa Jawanya itu, Pak Zainal nanti bisa mengungkapkan bahwa kita berani kepada orangnya, tetapi tidak berani pada nyawanya, tidak tega pada nyawanya. Sebagai orang Jogja nanti. Nah, lalu ada 4 poin yang ingin saya garis bawahi dari pengantar itu. Yang pertama, bahwa hak warga negara yang dilindungi oleh mekanisme demokrasi ini yang menjadi isu penting, bahwa semua mengatasnamakan hak warga negara, siapapun itu. Akhirnya saya bertemu
kita tidak bisa melarang mereka untuk membuat aliansi-aliansi, forum-forum dan sebagainya. Mereka tidak pernah menganggap bahwa FPI sebagai mainstream pemberitaan, lalu mereka buat lagi forum yang seperti FPI, tapi tidak ada hubungannya dengan FPI. Ini soal bagaimana mereka ingin eksis. Seperti itu. Misalnya, kelahiran Forum Umat Islam di Cirebon, Profesor Salim Badi, profesor yang diragukan dan doktornya pun kadang-kadang saya ragu juga. Dia dosen saya di IAIN di Cirebon. Saya tahu persis bahwa dia itu doktornya dokter penyesuaian. Jadi persoalan kita memang persoalan banyak dokter yang layak mutu fiha walayah, tidak bermutu dan menghabiskan biaya. Kayak gitu. Dia tidak diterima di NU, dia ditolak di Muhammadiyah, dan dia ingin eksis karena dia profesor, dia guru besar yang saya nggak tahu dia pernah nulis atau tidak. Itu persoalannya. Akhirnya dia kumpul dengan ustadz-ustadz yang ditolak juga, ustadz-ustadz yang nggak laku. Kalau saya kan laku dipimpin tahlil, paling tidak, dan sebagainya. Ini soal eksistensi. Dan demokrasi akhirnya dimanfaatkan oleh mereka untuk hak berkumpul, hak berpendapat dan lain sebagainya. Maka muncullah MUI yang di tengah Cirebon, pesantren besar, NU-nya kuat dan sebagainya, tapi kelompok garis keras itu menguat. Seperti itu. Lanjutkan gereja, kami akan gabungan dan sebagainya. Maka itu aparat akan bergerak dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kami ada 3 level analisis seperti ini, dari mulai yang mikro sampai yang makro, yang lebih luas. Kalau kita bicara kekerasan, saya kira tidak perlu masuk sampai ke level yang paling tinggi ini, makro, yang bicara soal nasionalisme ketuhanan. Pak Jeremy sendiri di awal responnya yang baru saya baca tadi secara singkat, dia sendiri mengakui bahwa sebetulnya kalau kekerasan mudah, kekerasan itu sudah jelas itu batas yang tidak boleh. Zero tolerance itu sesuatu yang tidak perlu diberikan argumen lagi. Kekerasan titik. Dan kekerasan itu kadang-kadang juga ada di negara-negara demokratis lain, di Amerika segala macam. Tapi kekerasan itu ditangani oleh negara, penegak hukum, dan kemudian biasanya itu diisolasi oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dia mengakui bahwa hal seperti itu tidak terjadi di Indonesia, diantaranya karena objek-objek yang objek-objek kekerasan ini kadang-kadang dianggap sebagai objek yang memang ilegal, entah itu maksiat atau Ahmadiyah yang sesat, bahwa mereka tidak punya hak membangun rumah ibadahnya dan sebagainya. Itu yang membuat persoalannya lebih kompleks. Tapi menurut saya juga, saya agak kurang setuju dengan analisis yang cukup luas ini, karena sebetulnya apa yang disebut nasionalisme ketuhanan ini juga sudah ada dari mulai Indonesia berdiri. Tapi kelompok-kelompok yang sekarang diserang itu dulu tidak diserang. Ya, Ahmadiyah dari dulu ada kasus-kasus segala macam itu. Tapi yang belakangan ini menjadi jauh lebih kuat. Keberadaan nasionalisme ketuhanan itu saya kira tidak bisa menjelaskan itu sepenuhnya. Lalu Syiah juga begitu, yang sekarang, dan ini satu hal yang saya kira digarisbawahi oleh Bu Sydney. Syiah yang belakangan ini menjadi target baru. Orang agak lupa sedikit mungkin sama Ahmadiyah, tapi sekarang mungkin diantaranya karena perang Suriah ini menjadi satu isu yang lebih besar yang kemudian sekarang sering diserang. Syiah juga sudah lama di sini dan baru belakangan ini mengalami serangan macam-macam. Artinya saya kira nasionalisme ketuhanan itu tidak cukup untuk menjelaskan adanya kekerasan ini, karena nasionalisme ketuhanannya sudah ada dari dulu. Jadi ada faktor yang lain, dan faktor yang lain itu saya kira itu sangat terkait dengan beberapa kecenderungan atau konsekuensi dari demokratisasi yang tadi, yang penegakan hukum yang lemah, negara yang tidak kuat, bahkan mengatasi kelompok-kelompok ini. Ya, kelihatan negara bisa mengendalikan di misalnya kekerasan anti-Syiah di Pasuruan dan Bangil, tapi tidak di Sampang, ya kan, sama polisinya, sama negaranya, sama presidennya, sama undang-undangnya, sama konstitusinya, tapi monopolinya itu di satu tempat, ya di tempat yang lain tidak. Dan kadang-kadang mungkin bisa disebut tumpang tindih. Jadi aktor negara dan aktor non negara itu sama-sama menggunakan atau sama-sama berusaha memonopoli
kekerasan sehingga akhirnya mereka bentrokan. Jadi kekerasan yang dimiliki oleh aktor negara yang main di situ ya, di Kang Maman di Cirebon beberapa kali itu. Ini sebenarnya siapa yang unggul ini? Kayaknya hari ini yang unggul kelompok garis keras, besoknya kayaknya polisi. Jadi mereka di situ ada semacam mungkin istilahnya bisa disebut fragmented. Jadi ada dua aktor negara dan non negara yang sepertinya berebut memonopoli penggunaan kekerasan. Nah, kadang-kadang gitu lah. Jadi polisinya malam, terus kelompok garis kerasnya siang-siang gitu. Jadi ada beberapa variasi yang harus kita perhatikan gitu maksud saya. Nah, jadi kadang-kadang mereka peduli gitu ya. Tadi koran pagi ini ada mengatakan polisi, Pak ini banyak begal ini di mana-mana. Polisi mengatakan, enggak, itu persoalan kecil, tidak ada apa-apa yang berarti. Padahal masyarakat sudah panik ya kan, begal di sini, itu juga bisa semangat sekali. Bila perlu masyarakat didorong untuk melapor ke polisi, supaya nanti polisi bisa mengatakan ini bukan polisi, ini laporan dari masyarakat. Seolah-olah kita akan percaya begitu saja. Tapi ya itulah keadaannya. Jadi ada keinginan untuk bekerja, untuk berfungsi, tapi pada saat yang nyata yang ada kita bisa melihat kadang-kadang mereka bekerja sama. Kelompok intoleran dengan aparat itu bekerja sama. Akhirnya di tataran negara pun menjadi hal biasa ketika pemimpinnya itu melakukan suatu kekerasan. Kasarannya dengan kasus yang sekarang sedang bergulir yang cukup ramai adalah dengan antara penegak hukum nih. Antara APH ini kan semua sedang dalam tanda kutip melakukan kekerasan, tetapi bukan pukul-pukulan gitu kan, tapi indikasinya memang melakukan kekerasan satu sama lain. Nah, apakah yang sebenarnya bisa di masyarakat lakukan gitu lah, agar demokrasi ini benar-benar bisa menjadi masyarakat menjadi lebih dewasa dengan adanya demokrasi ini, karena kan sudah mana yang menjadi problem terbesar adalah bagaimana generasi muda yang menjadi peserta didik itu menjadi individu yang tidak mudah terprovokasi dan sadar akan bahwa pluralisme atau kebinekaan kita itu ada sesuatu yang berharga dan harus dipertahankan bersama-sama. Dapat suatu julukan dari Wikman Wikular, ada kelompok yang bandit gitu ya. Jadi setelah menang ini warga Ahmadiyah condong ke Jokowi, banyak berharap akan masjid-masjid kita dibuka, kita bisa dapat bebas melaksanakan kegiatan. Tapi apa yang jadi harapan itu tidak seperti harapan. Tapi ya alhamdulillah doa orang-orang Ahmadiyah juga masih terkabul gitu. Tidak dimenangkan Prabowo, tapi bagaimana kalau Prabowo nanti menang gitu. Di situ ada PKS, ada P3 segala macam. Nah itu, tapi harapan itu ya seperti dulu saja gitu. Dimana kegiatan masih Ashabul Kahfi, masjid-masjid masih ada yang ditutup gitu. Tempo hari ada dari PDI juga, yaitu Budiman Sujatmiko hadir di acara kami. Beliau mengharap orang Ahmadi itu harus berpolitik. Tapi dari kami itu tidak boleh berpolitik gitu. Nah, yang jadi kami bingung juga, ada di daerah-daerah yang tadi mungkin disebutkan Pak Jainal, Ahmadiyah bisa bebas. Tapi ada daerah-daerah yang Ahmadiyah itu terintimidasi seperti di Jawa Barat. Tapi ada juga yang Pak Ganjar Pranowo pimpin daerah Jawa Tengah, itu juga masih ada masjid Ahmadiyah yang masih ditutup. Saja bertanya, banyak meresponnya. Tadi saya dalam beberapa hal saya setuju dengan Kang Maman. Kalau kita padatkan itu kan sebenarnya ini kekerasan agama versus kultural.
Nah, Kang Maman ini kan di jalur kultural kan sebagai NU. Dan kebetulan saya juga tidak beragama. Ketidakberagamaan saya berdasarkan Al-Quran. Quran mengatakan, kuciptakan, si Allah ini mengatakan, kuciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Bukan berbeda-beda agama. Jadi agama Islam di Quran nggak ada. Yang ada Islam. Beda. Nah, dalam konteks, okelah agama, kelembagaan. Menurut Quran, agama yang diridhoi dan disetujui dan mendapat SK dari Allah adalah NU. Kalau merujuk ayat tadi yang pertama, kuciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Nah, itu pertama. Kedua, saya kan selalu ikut pembelaan terhadap pluralisme nih. Sudah 20 tahun saya. Ternyata gitu-gitu juga. Ternyata ini proyek. Dan saya benarkan juga dalam proyek itu. Karena apa? Misalnya, lahirnya FPI, terus pemboman atau segala macam. Itu sebenarnya dibutuhkan bagi orang Sunda. Ya, bagi orang Sunda. Dan negara untuk apa? Merusak citra agama impor. Itulah yang menjelaskan kenapa FPI tidak dibubarkan, walaupun telah melakukan kekerasan. Dan saya setuju, FPI jangan dibubarkan. Kalau FPI dibubarkan, lalu siapa yang merusak citra agama impor yang tidak berguna itu bagi orang Sunda? Tadi Kang Jalal, ini faktual ya. Kenapa Kang Jalal terpilih jadi anggota DPR? Padahal dia minoritas sebagai si A. Karena Kang Jalal ya mendapat masukan dari saya. Kang, Akang ini kan sebagai orang Sunda, janganlah membangga-banggakan si A atau Islam sekalipun. Karena apa? Orang Sunda itu jauh sebelum ada agama Islam, jauh sebelum ada si A, kalau akhlaknya sudah Islam duluan. Oleh karena itu, yang munculkanlah kesundaan, kultur kesundaan sesuai dengan Quran. Lalu Kang Jalal ketemu dengan Kang Dedi, Bupati Purwakarta, yang di Jalan Kebudayaan. Kemudian Kang Dedi Mulyadi, ya toh, memberi ikat kepada Kang Jalal. Menang langsung. Jadi untuk menghadapi kekerasan agama, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Papua, apalagi bangsa Sunda dan bangsa Garut harus kembali ke jati diri. Jati diri kultural. Nah, pertanyaannya, setujukah dengan pernyataan saya? Terima kasih. Yang entah itu karena memang mereka memiliki paham berbeda atau karena mereka secara politik. Satu kasusnya seperti waktu debat pilkada langsung atau tidak. Itu bagaimana mereka melihat bahwa demokrasi itu merugikan banyak orang, mayoritas seperti itu. Dan parahnya, tadi mungkin Kang Maman juga sudah beliau mengatakan bahwa maraknya aksi kekerasan bernuansa agama itu juga memang di samping karena variabel, artinya apa, kapasitas negara yang tidak efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penegakan hukum, juga tidak terbukanya ruang arena formal. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok garis keras itu bisa masuk arena formal sehingga aspirasi mereka tidak diekspresikan dengan bentuk-bentuk atau cara-cara kekerasan. Nah, terkait dengan sistem penegakan hukum yang lemah, saya mengatakan bahwa bicara hukum itu satu kesatuan sistem. Artinya ada beberapa elemen yang tentu harus kita lihat. Pertama adalah elemen legal substance, substansi hukum, regulasi, peraturan. Saya melihat bahwa bergerak di NGO hak asasi manusia, maka saya menggunakan audit perspektif HAM terhadap demokrasi yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Demokrasi dan HAM adalah konsep yang bisa dipertukarkan dan seolah-olah dia kongruen, padahal tidak. Kodifikasi instrumen HAM pertama tahun 48 itu justru lahir dari sebuah eksperimen demokrasi yang nyaris gagal, yaitu apa? Yaitu genosida dan Holocaust di Eropa, di mana justru dia matangnya karena mereka juga mematangkan sistem demokrasi. Hitler menjadi seorang monster itu bukan karena dia melakukan kudeta yang pernah dia lakukan dan gagal, dan dia bersumpah
dia akan memenangkan partai Nazi dia dengan menggunakan cara-cara demokrasi. Negara Australia, negara di Indonesia atau orang Indonesia di Australia banyak dan tidak mungkin ada pemutusan hubungan seperti itu. Tetapi saya setuju bahwa tentang kota-kota di Indonesia. Ya, dan itu yang bahaya bukan deklarasi saja, tetapi kemungkinan bahwa mujahidin yang sudah ada di Suriah bisa kembali ke Indonesia dengan keterampilan lebih tinggi, ideologi lebih kuat, hubungan internasional lebih banyak, dan mungkin keterampilan kesenjataan yang lebih tinggi. Kalau menurut saya funding tidak ada masalah karena di sini satu aksi amalia cukup murah, nggak perlu banyak uang. Dan sampai sekarang ini, setelah tahun 2003 tidak ada uang asing yang masuk, semuanya funding dalam negeri. Kalau kita lihat di mana ada